misalnya bisa diselesaikan tuh hanya lewat email loh, nggak perlu call gitu. Nah, karena tuh ternyata ya baru ketahuan kan. Itu penyakit WFH pertama-pertama semua tuh harus diteleponin ya. Hai Kerja di Startup, edisi Work From Home kembali hadir dan kali ini kita akan mewawancarai Ferdiana Lee, teman lama yang biasa ketemu saat liputan dan saat ini bekerja sebagai asisten public relation di OVO. Hai Dian! Hai ya ampun aku udah kangen banget. Kangen. Bener nggak posisinya? Asisten public relation, apa sekarang udah naik jabatan? Udah dipromosiin sekarang? Asisten public relations manager, iya. Oh! Kita kenal dari zaman dulu ya Dian ya? Ya, dari aku masih baru memulai meniti karir sebagai PR, Kak. Udah 4 tahun, 3 tahun kali ya kita ya kenalan. Udah lebih, Kak, asli. Itu membuktikan hubungan media dan PR itu erat banget. Harus. Oke. Sebelum kita ngomongin soal ritual work from home, mungkin Dian bisa cerita posisi sekarang Dian ini tanggung jawabnya apa aja sih ya? Oke, jadi halo teman-teman semua, aku boleh panggil Dian. Saat ini aku asisten PR manager di OVO. Kalau ditanya ngapain, sebenarnya banyak sih yang dikerjain. Tapi dalam summary pendeknya, aku tuh mengurusi strategi komunikasi perusahaan. Karena apalagi nih pada saat pandemi seperti ini, penting banget nih buat kita komunikasikan inisiatif apa aja sih sebenarnya yang dilakukan oleh perusahaan gitu. Misalnya contohnya minggu lalu gitu, kita tuh baru bikin press conference tapi virtual Kak. Nah itu pertama kalinya tuh di sejarahnya OVO kita bikin press conference untuk meluncurkan program patungan untuk berbagi. Nah itu untuk membantu pekerja informal yang terdampak COVID. Gitu. Justru jadi saat COVID ini kerjaan makin berat ya untuk PR. Malah jadi banyak banget Kak. Malah jadi banyak banget gitu karena memang banyak banget inisiatif yang kita lakukan terutama untuk membantu pemerintah. Jadi memang di sini tugas PR menyampaikan lah kepada publik sebenarnya inisiatifnya apa aja sih, yang dimana salah satu tujuannya adalah juga menjaga reputasi perusahaan gitu. Oke, ini ngomongin kerjaan dan kontribusi yang udah dilakukan oleh OVO, suka duka kerja di OVO tuh seperti apa sih ya? Sukanya dulu ya, sukanya dulu ya, oke. Jadi kalau sukanya tuh namanya juga kita startup ya, jadi emang memang masih muda-muda semua gitu kan, jadi secara frekuensi berpikir pun sama. Dan aku senangnya di OVO itu adalah karena kita tuh ketemu talent-talent yang emang brilliant banget, punya pikiran-pikiran yang kreatif banget, inovatif banget. Jadi kita itu kayaknya kalau kerja tuh bawaannya tuh ngomongnya yes dulu gitu. Ayo kita kerjain dulu. Nah, jadi semangat kayak gitu tuh yang kayaknya tuh belum tentu bisa didapatkan di semua tempat gitu. Iya. Kalau dukanya mungkin lebih ke challenge kali ya. Atau saat-saat seperti ini ketika load kerjanya PR jadi lebih banyak gitu? Sebenarnya sih nggak duka juga ya? Lagi-lagi iya sih, ini menurutku ini duka dan suka sih dua-duanya. Jadi karena emang kita itu startup, jadi memang walaupun udah nggak startup banget, cuma jiwanya kan masih startup ya Kak. Jadi yang namanya pace kerja itu cepetnya minta ampun. Cuma kalau emang kita udah terbiasa sih malah jadi menyenangkan gitu. Kayaknya kita tuh dalam berkarya bisa melakukan hal yang lebih banyak dan lebih cepat gitu. Jadi itu sih suka dan duka sih jadi satu sih. Jadi lebih bisa dituntut untuk bisa multitask ya bagi anak startup. Betul banget. Jadi harus bisa melakukan dan menjalankan dan menyelesaikan banyak project dalam sekaligus gitu sih Kak. Oke. Buat mereka nih yang mau ngelamar di OVO, ini kan OVO pasti kan beken banget kan, dan pasti lamaran melonjak gitu. Mungkin Dian bisa kasih share, bisa memberikan tips buat teman-teman yang ingin masuk sebagai tim dari OVO. Apa sih pegawai OVO sebenarnya yang signature-nya atau apa yang dicari oleh OVO untuk menjadi pegawai? I see. Kayaknya sih, aku sih masih kembali lagi ke poinku yang tadi kan, karena memang kita pace-nya cepet banget, jadi orang-orang yang kerja di OVO itu harus cepat belajar yang pertama. Selain cepat belajar juga mau belajar, jadi menurutku itu attitude yang harus dibawa kemana-mana sih, bahwa selalu penasaran dan juga selalu mau belajar, itu kayak menurutku bakal berhasil lah dimanapun.
termasuk di OVO. Kita ngomongin ritual work from home nih yang udah sekitar 2 bulanan lebih kali ya. Kalau Dian sendiri udah berapa lama sih work from home? Kita mulai work from home dari tanggal 16 Maret. Oh, jadi wow. Sekarang udah 1,5 bulan. 1,5 bulan ya. Mungkin Dian bisa share selama ini ritual yang dilakukan saat work from home tuh apa aja? Apakah ada perbedaan dengan kegiatan rutinitas harus ke kantor tiap hari? Dian ini anak kos ya sebelumnya ya? Dan sekarang harus pulang kampung ya? Iya, lagi mudik kebetulan. Gimana nih, apa ritualnya selama work from home hampir 1,5 bulan lebih ini? Oke, jadi kalau aku sih aku lebih ke arah tiap pagi tuh aku selalu review hari aku tuh seperti apa sih dalam sehari itu. Jadi karena memang proyeknya juga lagi banyak, jadi aku selalu membiasakan planning my day ahead. Jadi aku tuh tahu apa aja sih sebenarnya yang harus diprioritaskan. Misalnya ada apa saja sih yang misalnya bisa diselesaikan tuh hanya lewat email loh, nggak perlu call gitu. Nah, karena tuh ternyata ya, baru ketahuan kan. Itu penyakit WFH pertama-pertama semua tuh harus diteleponin ya. Padahal sebenarnya tuh dengan simple email itu tuh sebenarnya udah selesai. Jadi makin kesini kita semakin belajar bahwa bisa prioritas hal-hal yang dimana bisa kok ini kita lewat email aja atau lewat chat aja gitu udah selesai gitu. Dan aku rasa kalau selama work from home ini ritual aku sih selalu pakai attire yang nyaman gitu loh. Jadi nggak yang pakai daster. Jadi nggak pakai daster atau pajama atau piyama gitu kan? Jadi aku tetap pakai kayak baju blus kerja gitu. Aku tetap pakai. Iya, jadi biar dapat vibe bekerja gitu. Terus tools-tools yang digunakan selama bekerja apa aja? Apakah memanfaatkan yang sudah ada di kantor atau yang mainstream nih kayak Zoom, Google Hangout, atau Slack atau Trello atau gimana? Seberapa efektifnya? Iya, kita juga begitu sih Yan, kayak kalau misalnya meeting pakai Zoom atau pakai Google Hangout, Slack juga kita gunakan untuk ngobrol sama wider audience yang aku bilang tadi, yang nggak harus semuanya tuh lewat call. Jadi tuh bisa lewat Slack, itu cepet banget juga gitu kalau dari kita. Mungkin Dian bisa kasih tips buat mereka yang sampai saat ini masih kesulitan untuk menyesuaikan kerja di rumah dan kerja di kantor. Mungkin Dian udah menemukan key suksesnya atau masih meraba-raba nih? Iya, sebenarnya dibilang udah sukses banget juga. Ya belum lah ya, Yan masih sama-sama belajar. Cuma menurutku sih kalau dari aku mungkin bisa diterapin sama teman-teman juga. Nah itu aku tuh ngeblocking kalender aku, Yan. Jadi kayak misalnya dari jam sekian sampai jam sekian aku tuh mau ngerjain dokumen A. Nah, jadi dalam rentang waktu itu ya udah harus selesai gitu. Jangan sampai terdistraksi nonton drakor atau ngemil gitu ya kan. Jadi aku tuh fokus banget di waktu itu di kalender biar selesai gitu. Jadi ada to-do list-nya gitu ya? Betul, jadi to-do list-nya tuh langsung di hari itu jadi selesai gitu loh, Yen. Nah, yang kedua menurutku ini penting banget sih buat teman-teman semua menurutku adalah it's okay to stop once in a while gitu. Jadi jangan yang kayak ngoyo gitu loh, Kak, ya kan? Kayaknya dari jam 9 sampai jam 6 harus kerja. Aku tuh tipenya nggak kayak gitu. Jadi kalau aku tuh membagi waktu aku dalam 4 blocks lah bisa dibilang begitu kan. Yang pertama tuh fokus blocks. Itu tuh yang buat hal yang susah banget yang kayaknya tuh perlu mikir, perlu diskusi. Nah itu tuh biasa aku plan di awal-awal hari aku di depan-depan. Jadi jam 9 sampai jam makan siang. Terus misal aku juga punya namanya social blocks karena tuh aku butuh banget Kak ngobrol sama teman-teman ya kan. Jadi aku tuh sempetin waktu buat ngobrol sama teman-teman kerja, sama anak-anak magang aku ya kan. Nah terus yang ketiga tuh ada admin blocks. Jadi tuh admin tuh ya memang sih kayak ini penting gak penting, cuma penting gitu ya. Jadi kadang kita tuh masih punya energi, tapi kok kayaknya udah mumet ya gitu. Nah itu adalah saatnya kita ngerjain hal-hal yang sifatnya tuh admin, gak perlu banyak berpikir. Nah yang keempat itu adalah menurutku recovery blocks. Jadi ya itu yang tadi aku bilang, stop aja gak apa-apa sekali-sekali. Aku tuh ada nanam hidroponik di depan rumah semenjak mulai work from home. Jadi udah mulai capek kayak mulai jam 3, jam 4 gitu kan, udah mulai mumet di meja. Nah itu aku turun ngeliatin tanaman-tanaman. Tanamannya aku kasih nama semuanya. Jadi hai sama mereka.
nanti work from home kelar, Dian balik ke Jakarta tuh nggak ada yang ngurusin tuh tanaman. Nggak apa-apa, apa dibawa? Jadi aku makan dulu. Tapi seru ya Dian ya, selama perbincangan yang gue lakukan juga ada beberapa teman-teman yang punya kebiasaan baru saat work from home ini, kayak Dian tiba-tiba jadi gardener gitu kan. Jadi petani Kak. Ada teman-teman yang tiba-tiba jadi baca buku gitu kan pada saat WFH ini. Seru banget ya ternyata ya. Jadi inspirasi tersendiri ya ternyata ya. Iya benar, karena emang ini waktunya pas banget sih buat kita melakukan hal-hal yang nggak sempat kita lakukan biasanya gitu. Karena kan kita punya extra time, kita juga nggak perlu commute. Makanya enak banget lah menurutku. Kita nikmati aja. Kita lihat ini sebagai blessing gitu. Tuh. Semoga cepat kembali normal ya. Iya, terima kasih banyak Yen. Kamu stay safe ya, take care. Iya, sama-sama. Thank you Dian, sampai ketemu nanti pas liputan atau acara media gathering OVO lainnya ya. Yap, harus segera bertemu nanti ya. Oke, bye-bye Dian. Bye Dian.